Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabatku semua di channel Ubaid Wais yang membahas tentang Islam. Dan di video kali ini kita akan kembali bahas tentang Salman Al-Farisra. Lahir di desa Jian di wilayah kota Aspahan, Iran, antara Teheran dan Shiraz. Salman segera meninggalkan Persia untuk mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan keislamannya setelah mendengar tentang kebangkitan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salman bercerita tentang dirinya sendiri dalam satu cerita. Saya adalah anak muda Persia yang berasal dari desa Jian di kota Aspahan. Ayah saya adalah orang terkaya dan terhormat di desa. Saya adalah orang yang paling disayanginya sejak lahir, dan kasih sayangnya kepada saya semakin kuat setiap hari, sehingga saya diurung di rumah seperti gadis pingitan. Saya termasuk dalam kelompok orang Majusi yang takwa karena saya menyadari nilai api yang kami sembah dan harus menyalakannya sepanjang hari dan malam. Kami mendapatkan cukup uang dari ladang yang luas yang dimiliki ayah saya. Ayah saya selalu memanen dan mengurusi dirinya sendiri. Dia tidak bisa pergi ke ladang suatu hari, jadi dia memberitahu saya, "Anakku, ayah sibuk dan tidak bisa pergi ke ladang hari ini, jadi urus ladang akan menggantikan ayah." Kemudian saya pergi ke ladang kami. Selama perjalanan, saya melewati sebuah gereja Kristen dan mendengar orang-orang di dalamnya beribadah. Karena saya sudah tua, saya tidak tahu banyak tentang agama Kristen dan agama lain. Karena saya selalu dipingit di dalam rumah oleh orang tua saya sejak kecil. Saya masuk setelah mendengar suara mereka karena saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang apa yang sedang mereka lakukan. Setelah melihat apa yang mereka lakukan, saya tertarik dengan cara mereka beribadah dan agama mereka. Dalam hati saya berpikir, agama mereka ini lebih baik daripada agama kami. Saya tidak pergi ke ladang kami karena saya tidak keluar dari gereja sampai matahari terbenam. Mereka menjawab, "Dari mana asal agama ini?" Saya bertanya, "Dari daerah Syam." Saya pulang ke rumah menjelang malam. Ayah saya segera bertanya apa yang telah saya lakukan. Saya menjawab, "Hai ayahku, saya melewati sekelompok orang yang beribadah di dalam gereja, lalu saya tertarik dengan cara mereka beribadah. Saya tinggal bersama mereka hingga matahari terbenam." Mendengar tindakan saya, ayah saya langsung marah dan berkata, "Hai anakku, agama mereka tidak baik, agamamu dan nenek moyangmu lebih baik dari itu," katanya. Saya menjawab, "Tidak ayah. Agama mereka lebih baik dari agama kita." Saya mengatakan kepadanya bahwa dia takut saya akan murtad, jadi dia mengurung saya di rumah dan mengekang kaki saya. Berangkat ke negeri Syam, jika ada kesempatan, saya menghubungi orang-orang Kristen. Saya berkata, "Bila ada rombongan yang akan berangkat ke negeri Syam, tolong beritahu saya." Mereka memberitahu saya segera bahwa sebuah rombongan akan segera berangkat ke negeri Syam. Saya berusaha membuka kekang kaki saya, dan saya berhasil. Saya berangkat secara sembunyi-sembunyi dan akhirnya kami sampai di negeri Syam. Ketika saya bertanya, "Siapa orang nomor satu dalam agama ini?" Mereka menjawab, "Uskup pengasuh gereja." Saya tertarik dengan agama Kristen ini dan saya ingin mengikuti dan membantumu sekaligus belajar darimu dan beribadah bersamamu, kata saya saat saya menemuinya. Dijawabnya, "Silakan masuk." Saya kemudian masuk dan bekerja sebagai pembantunya. Belum lama, saya memutuskan bahwa orang itu adalah orang jahat karena dia meminta pengikutnya untuk berderma dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan diberi pahala yang besar. Setelah mereka memberikannya dengan niat baik, ternyata dia hanya memilikinya dan tidak memberikannya kepada orang miskin. Dia mengumpulkan 7 karung emas. Saya sangat membencinya setelah melihat keadaan itu. Ketika dia meninggal, orang-orang Kristen berkumpul untuk menguburkannya, dan saya memberitahu mereka, "Sesungguhnya teman kamu ini adalah orang jahat, dia menyuruh kamu bersedekah dan mengiming-imingkan pahala besar. Setelah kalian kumpulkan, dia monopoli untuk dirinya sendiri.
Dia tidak memberi sedikit pun kepada fakir miskin. Dari mana kamu tahu? Mereka bertanya. Saya menjawab, mari saya tunjukkan kepadamu. Ayo tunjukkan kepada kami tempatnya, kata mereka. Melihatnya, mereka menemukan 7 karung emas dan perak. Setelah mereka mengatakan secara langsung, kami tidak akan menguburkannya, demi Allah, kita harus menyalib dan melemparinya dengan batu. Saya mengikutinya setelah mereka mengangkat orang lain sebagai penggantinya tidak lama kemudian. Orang yang paling zuhud dan mengharapkan akhirat belum pernah saya temui. Saya senang dengan ibadahnya yang berlangsung siang dan malam, jadi saya tinggal bersamanya selama beberapa tahun. Saya berkata kepadanya menjelang wafatnya, "Ya Polan, kepada siapa pesanmu dan dengan siapa saya akan hidup sepeninggalmu?" "Ya, anakku," jawabnya. Tingkat keagamaan seseorang tidak setinggi kita, sungguh. Kecuali satu orang di Polan, kota Musol. Dia tidak memodifikasi atau mengubah ayat Allah. Saya kemudian mengikuti teman saya ke kota Musol dan mencari orang itu. Saat saya tiba di rumahnya, saya menceritakan kepadanya kisah saya dan berkata, "Ketika si Polan hendak meninggal dunia, dia memesankan kepada saya untuk menyusul kamu, dia memberitahu saya bahwa kamu berpegang kuat dengan kebenaran. Setelah itu, dia meminta saya untuk tinggal bersamanya. Saya juga tinggal bersamanya, dan dia benar-benar orang yang baik. Dia meninggal dunia tidak lama kemudian. Ketika dia hampir mati, saya bertanya kepadanya, 'Ya Polan, Anda menyadari keadaan saya yang sebenarnya, dan janji Tuhan sudah dekat kepada Anda. Anda tahu kondisi saya sebenarnya, jadi kepada siapa Anda memesankan saya dan kemana saya harus pergi?' 'Hai anakku,' jawabnya. Terus terang, saya tidak pernah melihat seseorang dengan tingkat keagamaan seperti kita kecuali seorang di Nasibin yang bernama Polan, susulah dia ke sana.' Setelah orang itu bersemayam di liang lahat, saya pergi ke Nasibin untuk mencari orang yang disebutkan itu. Dia berkata, 'Tinggallah bersama saya,' setelah saya menceritakan kepadanya kisah saya dan pesan sebelumnya dari teman saya. Dia adalah orang yang baik, seperti 2 orang teman saya sebelumnya, ketika saya tinggal bersamanya. Namun, dia meninggal tidak lama kemudian. Saya bertanya kepadanya, 'Kau telah mengetahui kondisi saya sebenarnya saat saya hampir mati. Jadi kepada siapa Anda memesankan saya?' Dia menjawab, 'Ya anakku. Terus terang saya tidak menemukan orang yang tingkat keagamaannya seperti kita kecuali seorang di kota Amuriah yang bernama Polan, cari orang itu.' Dia menjawab, 'Tinggallah bersama saya,' ketika saya menghubunginya dan menceritakan kisah saya. Seperti yang dikatakan sebelumnya, dia memang orang baik, dan saya tinggal bersamanya. Saya berhasil mendapatkan beberapa ekor sapi dan harta benda lainnya selama saya tinggal bersamanya." Salman diminta untuk mengikuti Nabi oleh pendeta Kristen. Kemudian, orang tersebut meninggal sama seperti sebelumnya. Sebelum dia meninggal, saya bertanya kepadanya, "Anda mengetahui kondisi saya sebenarnya, jadi kepada siapa Anda akan pesankan saya atau apa yang Anda pesankan untuk saya?" Dia menjawab, "Hai anakku, saya benar-benar tidak menemukan seorang pun di dunia ini yang masih menganut agama kita, tetapi waktunya akan tiba, seorang nabi yang akan membawa agama Nabi Ibrahim akan muncul di tanah Arab. Dia akan hijrah dari tanah tumpah darahnya ke wilayah yang penuh dengan pohon kurma di antara 2 gunung. Dia mempunyai tanda kenabian yang sangat jelas, dia ingin memakan hadiah tetapi tidak mau memakan sedekah, dan di antara bahunya terdapat cambuk yang silakan ikuti saya ke negara itu jika Anda bisa." Dia meninggal tidak lama kemudian, dan saya tinggal di kota Amuriah selama beberapa waktu. Datang ke Jazirah Arabia, ketika rombongan pedagang dari suku Kalb Arab lintas di Amuriah, saya berkata kepada mereka, "Jika kalian sanggup membawa saya ke tanah Arab, saya berikan sapi dan harta kekayaan saya ini." Mereka menjawab, "Ya, kami sanggup membawa kamu." Saya kemudian memberikan sapi dan harta kekayaan saya kepada mereka, dan mereka membawa saya ke tanah Arab.
Saya ditipu dan diperlakukan sebagai hamba oleh seorang Yahudi ketika saya tiba di Wadil Qura. Satu kali, saudaranya yang berasal dari suku Quraisyah datang menemuinya. Dia membeli barang itu dan membawa saya ke Yasrib, Madinah. Saya melihat pohon kurma yang disebutkan teman saya di Amuria di sana, dan saya tahu persis bahwa ini adalah kota yang dimaksudkan. Saya juga tinggal di kota itu bersama tuan saya. Saat itu, Nabi mulai mengajak orang-orangnya di Mekah untuk masuk Islam, tetapi saya tidak mendengar apa-apa tentang tindakan Nabi karena saya menjadi budak setiap hari. Memeluk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hijrah ke Yasrib. Ketika saya memberesi kurma di atas pohon kurma tuan saya, sedangkan dia duduk di bawah, seorang saudara tuan saya datang dan berkata, "Celaka besar atas Bani Kilah, mereka sekarang berkumpul di Kuba, demi Allah. Menunggu seorang yang mengklaim dirinya sebagai nabi yang akan datang hari ini." Saya langsung merinding dan gemetar setelah mendengarnya, sehingga saya khawatir akan jatuh ke tuan saya. Saya langsung turun dari pohon kurma dan bertanya kepada tamu, "Apa yang Anda katakan?" "Silakan ulangi." Dengan cepat, tuan saya menjadi marah dan memukul saya dengan keras, bertanya, "Apa urusanmu dengan berita itu? Teruslah bekerja." Saya mengambil sedikit kurma yang telah saya kumpulkan sebelumnya di sore hari dan berangkat ke rumah Nabi. Kemudian saya berkata kepada Rasulullah, "Saya mendengar bahwa Anda adalah orang saleh, datang bersama teman-teman dari jauh, memiliki kebutuhan. Saya menawarkan beberapa hadiah kepada Anda, tampaknya Anda lebih pantas menerimanya." Kemudian saya memberikan kurma kepada mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan para sahabat, dia hanya berkata, "Makanlah." Dalam hati saya mengatakan, ini dia satu tanda kenabiannya. Kemudian saya kembali ke rumah dan mengambil beberapa buah kurma. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Kuba ke Madinah, saya mendatanginya dan berkata, "Tampaknya Anda tidak memakan sedekah, ini adalah sedikit hadiah yang saya bawa sebagai penghormatan kepada Anda." Rasulullah kemudian memakannya dan meminta sahabatnya untuk ikut memakannya juga. Kemudian mereka makan bersama-sama. "Ini dia tanda kenabian kedua," kata saya dalam hati. Saat Nabi ingin menguburkan seorang sahabat di Baki Gargat, saya mendatanginya dan menemukannya sedang duduk memakai 2 selendang. Setelah mengucapkan salam kepadanya, saya berjalan di sekitarnya untuk melihat punggungnya, barangkali saja saya dapat melihat cap seperti yang dikatakan teman saya di Amuria. Setelah dia menyadari bahwa saya memperhatikan punggungnya, Nabi mengerti maksud saya. Kemudian dia mengangkat selendangnya, dan saya yakin itu adalah cap kenabian, jadi saya memeluknya dan menciumnya sambil menangis. Melihat hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apa gerangan yang terjadi padamu?" Saya pun menceritakan kisah saya dan dia sangat kagum, dan dia ingin saya perdengarkan kepada teman-temannya. Mereka semua sangat gembira dan kagum. Salman menjadi seorang sahabat yang mulia setelah memeluk Islam dan dimerdekakan. Dia pernah menjabat sebagai gubernur beberapa negara selama masa Khulafaur Rasyidun. Mudah-mudahan dia diberkati oleh Allah. Biografi, dalam satu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Salman era dan berkata, "Seandainya iman berada nun jauh di planet tata surya, pasti akan dicapai oleh orang-orang ini." Sumber Al-Islam, Abu Saiful Haq. Terima kasih untuk semua sahabatku Ubaid Wais. Sudah tonton sampai akhir, semoga dengan adanya video ini, kalian semua paham dan mengerti apa yang sudah disampaikan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan yang disampaikan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih.